Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidiana Siti Karoma, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 23 Solok Selatan. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di kampus Universitas Negeri Padang tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja bersama siswa-siswi kelas 9 dengan materi teks cerita pendek. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah juga sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Rina dipimpin doanya ya, Nak ya. Jam berapa? Terima kasih Rahmat. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan ambil dulu daftar hadirnya. Semoga anak-anak hadir semuanya ya. Ahmad Rinaldi, kemudian Ami Husni Lamasari, enggak ada ya. Aminatul Hasna, hadir. Lalu Aisyah Azaria, hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Doni tidak hadir ya. Semoga jika memang Doni dalam keadaan sakit bisa segera diberi kesembuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada pepatah mengatakan bahwa kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita harus belajar sungguh-sungguh? Siapa yang tahu? Saya tunjuk tangan. Apakah biar dapat nilai yang bagus? Bisa masuk. Selain itu, kenapa? Iya, untuk memberikan hasil yang maksimal. Karena keberhasilan kita itu diri kita sendiri yang menentukan. Kalau misalkan kalian tidak belajar dengan maksimal, maka hal yang kita usahakan pun kemungkinan tidak dapat kita raih secara maksimal. Dan coba dilihat kanan dan kirinya, ada sampah atau tidak? Ada. Sampah. Ada tidak? Tidak juga tidak. Coba semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Tanah banyak. Kenapa ada banyak tanah? Satu tadi kan. Baik, coba lihat dari atas sampai ke bawah apa yang tidak ada pada diri kalian untuk atribut sekolah. Topi memang tidak boleh di dalam kelas ya. Dan ada dasi, apa lagi? Sabuk atau ikat pinggang. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang cerita pendek. Cerita pendek bagian apa? Pertama kali kita belajar tentang mengidentifikasi. Apa yang kita identifikasi? Coba tunjuk tangan. Ibu pengen ada yang tunjuk tangan. Mengidentifikasi apa saja kemarin? Ada struktur, ada tema, apa lagi? Tokoh. Lalu apa lagi? Suasana, terus tokoh, terus apa lagi? Udah amanat. Nah, itu adalah unsur-unsur yang kemarin sudah kita identifikasi. Setelah itu kita kemarin ngapain lagi setelah mengidentifikasi? Mereproduksi teks cerpen. Teks apa? Teks cerpen apa kemarin? Malaikat pelindung. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi yang ketiga. Atau adik kita
Ya, kompetensi dasar kita yang ketiga itu adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Nanti Ibu harapkan kalian semua mampu menganalisis struktur teks cerita pendek dan memahami kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek tersebut. Ya, nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian silakan masing-masing kelompok yang sudah kita susun kemarin. Paham? Jika paham, silakan pindah. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3, ini punya nih. Nah, sekarang kemarin kan Ibu udah menanyakan nih, apa sih yang Ananda ingat dari pertemuan yang lalu dalam pembahasan teks cerita pendek? Tadi sudah terjawab, yaitu mengidentifikasi dan mereproduksi atau menyimpulkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian ini ya, tentang menganalisis teks cerita pendek. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi menganalisis teks cerita pendek. Dalam kegiatan penganalisisan, nantinya Ananda akan diminta untuk menganalisis struktur teks cerita pendek serta kebahasaan dari teks cerita pendek. Baik, kita masuk ya ke struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek ada 3. Yang pertama ada orientasi, 2 komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Orientasi merupakan bagian awal cerita dalam cerita pendek. Pada tahap ini, penulis memberikan pengenalan awal baik mengenai tokoh, waktu, tempat, maupun situasi. Komplikasi berisi permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Bagian komplikasi ini diawali dengan pemicu masalah yang terus berkembang hingga mencapai puncak permasalahan. Puncak permasalahan biasanya bagian yang paling menegangkan dalam sebuah cerita. Resolusi berisi penyelesaian masalah yang terjadi di antara tokoh-tokoh yang bertikai atau tokoh yang menghadapi konflik. Kita sebut saja oper kemari ya. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jangan sampai tertukar. Materi yang kedua yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Pertama, dalam kaidah kebahasaan teks cerita pendek ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan diksi yang menyatakan ekspresi. Diksi artinya pemilihan kata. Dalam teks narasi, penulis biasanya menggunakan pemilihan kata yang menyatakan atau mengungkapkan ekspresi atau perasaan. Tulisan berbentuk narasi memang sering dijadikan media oleh penulis untuk mengungkapkan atau menyatakan perasaannya. Pengungkapan ekspresi ini dapat dituliskan secara tersirat ataupun tersurat. Perhatikan contoh berikut ya. Hatiku gelisah tak karuan. Yang kedua, aku merasa ibarat bulan yang tak ditemani satupun bintang. Dari kedua contoh tersebut, masing-masingnya mewakili dari contoh untuk narasi yang tersirat maupun yang tersurat. Contoh pertama, hatiku gelisah tak karuan. Di situ penulis langsung menuliskan kegiatan atau perasaan yang dirasakan oleh tokoh si aku. Pada contoh kedua, aku merasa ibarat bulan yang tak ditemani satupun bintang.
Dari contoh yang kedua, penulis menggunakan pesan tersirat, di mana si tokoh aku merasa kesepian karena dia mengibaratkan bagaikan bulan yang tidak ada satupun bintang yang menemaninya. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek yang kedua yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas disebut juga gaya bahasa. Artinya, bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan sesuatu bukanlah bahasa lugas, melainkan disampaikan dengan bahasa yang menggunakan kiasan. Kiasan tersebut dapat berupa perbandingan, perumpamaan, persamaan, atau sindiran. Majas biasanya berbentuk kalimat yang mengandung kiasan-kiasan tertentu. Nah, ada banyak sekali jenis majas. Namun, biasanya majas yang paling sering digunakan dalam teks narasi adalah hiperbola, personifikasi, dan asosiasi. Berikut penjelasan mengenai ketiga majas tersebut. Yang pertama adalah hiperbola. Majas ini termasuk majas perbandingan yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara berlebihan dari kondisi sebenarnya. Contohnya, kami mengambil langkah 1000 agar bisa segera sampai ke bawah. Kata mengambil langkah 1000 merupakan hiperbola, yaitu perbandingan dari yang sesungguhnya dengan perumpamaan yang digunakan. Majas yang kedua adalah personifikasi. Majas ini termasuk majas perbandingan yang digunakan untuk membandingkan benda lain seolah-olah hidup dan dapat bertingkah seperti manusia. Contohnya, matahari sepertinya akan bersembunyi sebentar lagi. Kata bersembunyi merupakan majas personifikasi, di mana matahari tidaklah bisa bersembunyi, namun matahari memang pergi untuk tenggelam. Majas ketiga adalah majas asosiasi. Majas ini termasuk majas perbandingan yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda yang memiliki persamaan dengan menggunakan kata-kata perumpamaan. Contohnya seperti, ibarat, bagaikan, bak, umpama, dan bagaikan. Contoh, rambutnya halus bagaikan sutra. Jadi, rambut yang halus diumpamakan seperti kelembutan kain sutra. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat narasi. Kalimat narasi adalah kalimat yang menceritakan suatu peristiwa. Contohnya, malam sebelum berangkat semua menginap di rumahku. Kaidah yang keempat yaitu menggunakan kalimat dialog. Kalimat dialog adalah kalimat yang merupakan percakapan tokoh. Percakapan tokoh dinyatakan dengan kalimat langsung dan ditandai dengan tanda petik. Contohnya, tanda petik, guys, kayaknya ini waktunya kita balik deh. Beneran, takutnya kita belum sampai di bawah saat gelap. Tanda petik, saran Rani. Apa kataku tadi? Sahut Nesti. Jadi, secara tidak langsung kalimat dialog merupakan kalimat langsung yang diucapkan oleh tokoh dalam cerita pendek yang dituliskan. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan ragam bahasa baku dan tidak baku. Cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra, bukan karya ilmiah. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam cerpen tidak diharuskan menggunakan kata baku atau kalimat efektif. Jadi, kata tidak baku boleh digunakan dalam cerpen, seperti kata loh, gini, dan aja. Kalimat tidak efektif pun boleh digunakan, seperti kalimat yang tidak memiliki struktur lengkap atau kalimat yang memuat kata yang tidak hemat. Akan tetapi, penulisannya tetap harus disesuaikan dengan kaidah, seperti kalimat langsung yang harus diapit tanda petik, huruf awal kalimat yang harus ditulis juga kapital, dan lain-lain. Nah, di kalimat penggunaan ragam bahasa baku dan tidak baku yang harus diperhatikan oleh Ananda adalah bagaimana si penulis konsisten dalam menggunakan suatu kata yang telah dipilihnya. Begitu ya anak-anak? Nah, demikianlah materi kita hari ini ya mengenai menganalisis cerita pendek. Selamat
mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi dalam teks cerita pendek ini diharapkan nanti kalian semua mampu menganalisis struktur dan juga kebahasaan dari teks cerita pendek. Nah, manfaat dari mempelajari teks cerita pendek itu apa? Yang pertama, coba tolong bacakan Ami. Yang pertama apa ini? Sarana hati yang kira jadi benar, membaca cerita pendek yang baik dan sesuai alur cerita yang bagus, maka seakan membawa pikiran kita melayang tertawa oleh cerita dalam isi cerita pendek tersebut. Ya, yang kedua coba Devin, Farel, maaf. Baca. Saya berkendaraan massa dengan selalu membaca cerita pendek memperkitakan nambah ilmu dalam berkendaraan massa. Dan terkadang bahasa yang terdapat dalam cerita pendek berkombinasi. Ya, yang ketiga silakan tolong. Tiara atau ya silakan Tiara. Silakan bacakan tolong panel. Yang ketiga. Meninggalkan kesan bagi pembaca pada umumnya cerita pendek menceritakan kehidupan yang imajiner. Tapi terkadang diceritakan oleh penulisnya seakan-akan yang nyata adanya, sehingga bagi pembaca akan meninggalkan kesan yang itu. Ya betul sekali. Dan yang terakhir ini dia, menyenangkan dan tidak jenuh. Membaca cerita pendek ternyata bisa dibaca bila kita mempunyai waktu yang longgar, misalnya hari Minggu atau hari libur. Jadi kalau misalkan besok kalian udah libur, baca-bacalah. Kalau misalkan nggak baca novel, ya jangan baca cerita pendek. Kalau tidak salah kemarin ibu pernah dengar nih di kelas ini ada yang sedang suka baca novel elektronik. Siapa itu? Siapa saja? Tunjuk tangan dong. Ami. Siapa lagi? Tiara nggak baca? Baca. Kenapa nggak tunjuk tangan? Apa yang dibaca sama Ami di novel itu? Tentang apa judulnya? Salah satunya apa? Apa novel elektronik yang sudah Ami baca? Tentang sekolah Anak SMA apa judulnya? Ketua OSIS. Nah, iya. Jadi itu salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang. Ini kalau ada waktu luang jangan hanya digunakan untuk scroll IG saja, melihat status WA ataupun status Facebook, tapi juga bisa digunakan untuk membaca. Karena kalau tidak salah, kalau kita banyak membaca, ya lanjut ya. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang reproduksi ya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis. Masalah yang kita hadapi ini ada kesalahan struktur. Ada kesalahan struktur yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi dengan isi dalam setiap paragraf teks reproduksi teks cerita pendek. Yang kedua, kesalahan penulisan kebahasaan yang ada dalam teks reproduksi cerpen, penggunaan kata ganti, kata baku, kalimat langsung dan tidak langsung, penulisan di sebagai awalan dan di sebagai keterangan tempat. Nah, sekarang ibu tanya nih, kalau misalkan yang disebut dengan kalimat dialog itu ciri-cirinya seperti apa? Disertai dengan tanda petik dua setiap kanan dan kirinya. Nah, kalau misalkan narasi menceritakan dalam bentuk peristiwa dalam bentuk paragraf, tidak ada kalimat langsung di dalamnya, ya. Oke, kita lanjut pengorientasian. Sekarang sudah seluruhnya berkelompok ya, ada kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Silakan kalian tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Tulis saja di mana saja. Tulis saja. Silakan. Baik, jika sudah, silakan Ananda baca dengan seksama hasil reproduksi teks cerita pendek dari kelompok lain yang sudah ada, yang berjudul tentang malaikat pelindung. Mana yang sudah dibuat?
Pemda akan menelaah struktur dari teks yang sudah dibaca tadi, silahkan Ananda nanti lihat ini ya. Yang pertama menelaah struktur. Tentukan inti isi paragraf ke-1 dan seterusnya. Lalu analisis sesuai atau tidak dengan struktur di bagian orientasi. Kenapa ke orientasi? Suatu pengenalan. Iya, karena suatu pengenalan dari suatu cerita. Yang kedua, tentukan inti isi paragraf selanjutnya. Analisis sesuai atau tidak dengan struktur komplikasi. Lalu yang ketiga, tentukan inti isi paragraf selanjutnya. Analisis sesuai atau tidak dengan struktur resolusi. Jadi struktur teks cerita pendek itu kan ada tiga. Yang pertama Orientasi. kedua Komunikasi. komunikasi, yang ketiga bersuara lah. Nah ya kan ada di depannya juga, tinggal dibaca ya nak ya. Baik, untuk bagian menelaah kebahasaan itu ada 4. Yang pertama, garis bawahi penggunaan kata ganti tokoh utama yang tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten apa? Di paragraf pertama tulisnya si aku, di paragraf kedua pakainya saya, nanti di paragraf ketiga lain lagi, misalkan waden misalkan yang digunakan, silakan di garis bawahi. Yang kedua, garis bawahi kata-kata yang penulisannya tidak sesuai dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, garis bawahi kesalahan penulisan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang terakhir, garis bawahi kesalahan penulisan huruf di sebagai awalan dan di sebagai keterangan tepat. Apa bedanya di sebagai awalan dengan di keterangan tepat? Kalau di sebagai awalan tidak dipisah. Kalau di sebagai keterangan tempat dipisah. Misalnya tulisannya di sekolahku. Bagaimana cara penulisannya? Di spasi sekolah. Di spasi sekolahku. Kalau misalkan ibu ngomongnya di samping. Di samping. Di samping tetap digabung atau dipisah? Di samping. Di spasi samping. Di spasi samping. Kenapa di spasi samping? Karena keterangan tempat. Ya, karena kata samping ini merupakan kata tempat. Kalau misalkan sebagai awalan, contohnya apa? Dihukum. Ya, dihukum. Jadi dia digabung ya penulisannya. Nah, kita lanjutkan. Baik, jika Ananda memiliki banyak pertanyaan, tentu Ananda juga harus berusaha untuk menjawabnya. Untuk itu, marilah kita kumpulkan data berdasarkan teks cerita pendek terjebak dalam kegelapan. Bukalah LKPD mulai dari halaman 5. Ya, sudah sampai di halaman 5 ya. Silakan Ananda isi secara berkelompok. Nah, ini dia teksnya. Terjebak dalam gelapnya hutan, silakan dibaca. Kalian boleh saling bertanya maupun dengan rekan-rekan satu kelompok maupun kelompok lainnya ya. Baik. Jika sudah, silakan lihat format isian penganalisisan teks cerita pendek. Ayo analisis cerpen Ananda. Di bagian awal ada judul cerpen, ada pengarang dan tanggal latihan. Ditulis tanggal latihan hari ini. Baik, silakan kelompok 3 coba bacakan deh hasil dari yang ciri kebahasaan teks. Sudah ada yang dibuat kan? Belum.
mengabaikan nasihat. Paragraf keduanya apa? Berpikir sebelum bertindak. Paragraf ketiga. Mempersiapkan segala kebutuhan sebelum melaksanakan sesuatu. Nah, paragraf keempat coba kelompok 2. Melakukan persiapan sebaiknya dan selengkap mungkin. Keempatnya apa? Paragraf keempat. Keempat. Kelima ya? Ya, paragraf kelimanya apa? Mengatur waktu dengan baik dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Paragraf keenam. Memikirkan suatu hal yang matang sebelum melakukan tindakan. Nah, coba paragraf ke-7 sampai ke-10 kelompok 1. Selalu bersyukur, Ya. jangan mudah menyerah. Cobalah tenang dalam melakukan sesuatu karena semua itu hanya bisa membingungkanmu. Ya, baik. Paragraf selanjutnya udah sampai selesai. Baik. Kita nantinya akan masuk ke bagian penyajian dan pengembangan. Nah, silakan nanti dalam kegiatan ini Anda semua kerjakan lanjutannya untuk mengidentifikasi. Kalau misalkan sudah sampai, kita akan melaksanakan pembelajaran lanjutannya di rumah. Silakan nanti kalian melaksanakan kerja kelompok bersama. Besok kita masuk lagi pembelajaran bahasa Indonesia masih dengan materi yang sama, yaitu materi menganalisis teks cerita pendek. Nah, dalam kegiatan teks cerita pendek nantinya Anda semua juga harus menyajikan secara berkelompok hasil dari diskusi. Apa saja yang tadi sudah kita identifikasi? Yang sudah kita analisis. Yang pertama ada unsur. Unsur apa saja terdiri dari Orientasi, tema, lalu latar dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja yang 3 itu? Nanda, kenapa Nanda? Kurang sehat. Tegak ya kepalanya ya. Kalau kayak gitu nanti ibu pikir kamu sakit. Nanti silakan. Nah, rangkumannya. Baik, rangkumannya yang pertama, apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Coba bacakan. Dal. Yang pertama, apa? Cerita pendek merupakan karya sastra dari prosa yang berisi kisah tokoh dalam menghadapi satu masalah atau persoalan. Oke, yang kedua, silakan Hakim baca. Gambar memiliki beberapa ciri, yaitu berisi satu masalah, cerita satu tingkat, dan membentuk narasi atau kisah. Yang ketiga, silakan Arif, baca Arif. Unsur ada 5 tema, tokoh, alur, latar, dan alamat. Bukan alamat. Yang keempat, bacakan tolong. Tadi. Teks cerpen ada 3, orientasi, peristiwa, dan Resolusi, ya betul sekali. Yang terakhir nih, yang kelima, silakan Del. Ciri kebangsaan diceritakan ada 5, yaitu menggunakan diksi yang menyatakan ekspresi, menggunakan jas atau gaya bahasa, menggunakan presentasi, menggunakan dialog, dan menggunakan tata bahasa baku dan tidak baku. Ya, jangan ngobrol enak ya. Udah, silakan lanjutkan memahami materi ajar bagian 4, yaitu memproduksi teks cerita pendek ya, sembari untuk melaksanakan pembelajaran untuk melaksanakan diskusi kerja kelompok untuk menganalisis teks cerita pendek. Baik, jika sudah, dengan demikian kesimpulan sudah kita tarik ya, bahwa untuk menganalisis kita akan melihat manakah penggunaan bahasa dan juga ketepatan dari struktur cerita pendek
pendek yang telah dibaca. Nah, oleh sebab itu nantinya diharapkan Ananda juga mampu membedakan mana kalimat baku, mana kata baku dan tidak baku, mana kalimat dialog yang benar dengan kalimat dialog yang kurang benar. Begitu ya. Nah, baik, jika demikian silakan dikumpulkan terlebih dahulu seluruhnya. Kumpulkan jadi satu semuanya. Baik, jika sudah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, yuk kita berdiri terlebih dahulu. Semua berdiri. Masih semangat ya? Masih. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mari kita bersyukur dan bersiap-siap untuk pulang. Baik, silakan dipimpin oleh Rinal. Ya, bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.